Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Ketua Sidang, Ibu Dr. Lucy Sri Musmini, SE MSI AK. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, Bapak Dr. Iputu Gede Diatmika, SE AK MSI, dan Ibu Dr. Desa Nyoman Sri Wirastuti, SE AK MSI. Beserta yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Ananta Wikrama Tunggal Atmaja, SE AK MSI selaku pembimbing 1, dan Ibu Profesor Dr. Igusti Ayu Purnamawati, SE AK selaku pembimbing pendamping. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Lisa dengan NIM 2329141014. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Implementasi Sistem Pengendalian Internal Berlandaskan Budaya Trihita Karana dalam Usaha Pencegahan Fraud pada Lembaga Perkreditan Desa. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu bab 1 bagian latar belakang, di mana kontribusi LPD dalam mengembangkan perekonomian saat ini bisa dikatakan berhasil. Namun, tidak semua LPD bisa berkembang dan melakukan hal tersebut, karena terbuktinya ada beberapa LPD yang mengalami kasus, bahkan hingga mengalami kebangkrutan. Ada beberapa kasus LPD, kasus korupsi LPD yang terungkap, yaitu yang pertama pada tahun 2019, terungkap kasus korupsi di LPD Desa Adat Serangan. Tahun 2020 terungkap kembali kasus korupsi di LPD Desa Adat Sangeh, dan pada tahun 2021 terungkap kasus LPD di Desa Adat Bakas. Pada tahun 2022 terungkap kembali kasus korupsi di LPD Desa Adat Ngis, dan pada tahun 2023 terungkap kasus korupsi di LPD Desa Adat Landeh, Kabupaten Bangli. Nah, lemahnya kontrol internal dan eksternal, lemahnya pemahaman terkait sistem akuntansi, serta kurangnya pelatihan dan pendidikan untuk pengurus LPD, itu merupakan salah satu kondisi yang berpotensi untuk meningkatkan risiko terjadinya kecurangan. Terjebaknya LPD dalam pusaran korupsi menjadi peringatan bagi semua pihak, baik pemerintah, aparatur desa adat, ataupun masyarakat atau krama desa adat, untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap kinerja LPD. Pencegahan fraud dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya salah satunya yaitu sistem pengendalian internal, terutama pengawasan dalam pengelolaan keuangan. Integrasi Trihita Karana sebagai filosofi kehidupan Bali pada LPD mampu menjadi fondasi untuk membentuk karakter dan integritas sumber daya manusia dengan menciptakan keharmonisan. Salah satu LPD yang tidak pernah mengalami kasusnya sampai saat ini dan juga memiliki pertumbuhan keuangan yang bagus terkait hasil kinerjanya yaitu LPD Desa Adat Kesiman. Nah, LPD Desa Adat Kesiman juga merupakan salah satu LPD yang berprestasi di Kota Denpasar. LPD Desa Adat Kesiman ini berhasil mencegah terjadinya kecurangan dengan mengimplementasikan sistem pengendalian internal dengan berlandaskan budaya Trihita Karana tersebut. Adapun keterbaruan penelitian ini yaitu terletak pada integrasi nilai Trihita Karana dalam sistem pengendalian internal atau SPI di LPD Desa Adat Kesiman dengan mengaitkan dengan fraud diamond theory. Jadi integrasi ini menunjukkan bagaimana dimensi budaya itu mampu untuk menekan tekanan, membatasi peluang, melemahkan pembenaran atau rasionalisasi, dan mengendalikan kapabilitas yang merupakan 4 elemen fraud diamond theory sehingga efektif dalam mencegah terjadinya kecurangan atau fraud. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kearifan lokal dapat diintegrasikan ke dalam SPI atau sistem pengendalian internal tanpa mengurangi efektivitasnya. LPD Kesiman menunjukkan bahwa penerapan Trihita Karana dan SPI ini tidak hanya untuk mencegah fraud, tetapi juga mendukung pertumbuhan perekonomian desa adat sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2017. Selanjutnya, ada pun rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, mengapa LPD Desa Adat Kesiman mengintegrasikan Trihita Karana dalam sistem pengendalian internal. Yang kedua, bagaimana penerapan nilai-nilai Trihita Karana dalam sistem pengendalian internal di LPD Kesiman untuk memastikan pencegahan terjadinya fraud.
Yang ketiga yaitu bagaimana dampak dari penerapan Trihita Karana pada sistem pengendalian internal di LPD Desa Kesiman. Untuk tujuan penelitian yaitu mengetahui tujuan integrasi Trihita Karana dalam sistem pengendalian internal LPD Desa Kesiman, dan yang kedua mengetahui bentuk penerapan Trihita Karana dalam FPI di LPD Desa Kesiman untuk memastikan pencegahan terjadinya fraud, dan yang ketiga yaitu mengetahui dampak dari penerapan Trihita Karana dalam FPI di LPD Desa Adat Kesiman. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian, manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya dalam pengembangan penelitian kualitatif tentang SPI berlandaskan budaya Trihita Karana untuk mencegah fraud pada LPD. Yang selanjutnya yaitu manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengelola LPD mengenai peran implementasi SPI berlandaskan budaya. Untuk manfaat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pemerintah Provinsi Bali ataupun desa adat untuk mengadakan kebijakan atau seminar berhubungan dengan pencegahan fraud dengan implementasi SPI berlandaskan budaya Trihita Karana. Selanjutnya yaitu kita bahas pada bab 2 di tinjauan pustaka. Baik, yang pertama yaitu mengenai sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal ini memiliki unsur-unsur yang pertama yaitu ada struktur organisasi yang memisahkan antara wewenang dan tanggung jawab secara jelas. Yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang ketiga, ada praktik yang sehat. Dan yang keempat, karyawan yang bermutu sesuai dengan tanggung jawabnya. Adapun komponen-komponen sistem pengendalian internal, yaitu SP ini memiliki 5 komponen, di mana kelima komponen ini membentuk suatu kerangka yang terintegrasi untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Lingkungan pengendalian berperan sebagai landasan yang menanamkan nilai-nilai etika dan integritas, dan penilaian resiko berfungsi untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi ancaman terhadap pencapaian tujuan organisasi, dan aktivitas pengendalian menetapkan kebijakan dan prosedur untuk memitigasi risiko tersebut, dan informasi dan komunikasi memastikan penyampaian data yang relevan dan informasi yang diberikan kepada pihak terkait secara tepat waktu. Dan yang terakhir yaitu pemantauan dilakukan secara berkelanjutan untuk mengevaluasi hasil kinerja lembaga. Selanjutnya yaitu Trihita Karana. Trihita Karana ini merupakan tiga konsep, yaitu ada parahyangan, pawongan, dan kelemahan yang bisa menciptakan suatu keharmonisan dalam lingkungan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu PRAUD. PRAUD ini didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melawan hukum dan juga mengandung unsur kesengajaan, ada penipuan ataupun penyalahgunaan wewenang dengan tujuan mengambil keuntungan secara ilegal. Untuk fraud diamond teori ini merupakan pandangan baru terhadap fenomena fraud. Jadi, dulu diusulkan oleh Wolfe dan Hermanson pada tahun 2004, di mana teori ini pembaruan dari fraud triangle. Jadi, untuk sekarang fraud diamond itu terdiri dari 4 elemen. Yang pertama ada tekanan, terus itu ada peluang, yang ketiga ada rasionalisasi atau pembenaran, yang keempat ada kapabilitas. Selanjutnya, adapun pencegahan fraud berdasarkan teori Thomson tahun 1992. Yang pertama yaitu penyelidikan calon pegawai, yang kedua menekan kesempatan melakukan fraud, yang ketiga menciptakan lingkungan kerja yang bisa mendeteksi perbuatan yang tidak jujur, dan yang keempat memberikan hukuman kepada pegawai yang berperilaku tidak jujur. Selanjutnya yaitu religiositas. Religiositas dalam penelitian ini itu digunakan untuk menganalisis implementasi Trihita Karana yang dilakukan oleh pegawai LPD Desa Adat Kesiman, yaitu berdasarkan 3 dimensi. Yang pertama ada dimensi afek, jadi sejauh mana pegawai itu memahami atau mengimplementasikan Trihita Karana tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua behavior atau perilaku, jadi sejauh mana pegawai itu melakukan tindakan nyata yang berhubungan dengan Trihita Karana. Dan yang ketiga, efek atau dampak dari implementasi Trihita Karana tersebut. Selanjutnya yaitu tentang LPD. Nah, LPD merupakan lembaga yang berada di bawah naungan adat dengan menjalankan operasional berdasarkan awil-awil, paralel,
Perda dan juga Pergub yang berlaku dengan mengedepankan ikatan kebersamaan dan kekeluargaan. LPD melakukan kegiatan operasional dengan menerima tabungan dan deposito dari masyarakat, kemudian kembali menyalurkan dana tersebut dalam bentuk fasilitas kredit. Selanjutnya yaitu terhita sebagai landasan sistem pengendalian internal pada LPD. Trihita Karana ini diyakini mampu menjadi landasan untuk menjalankan aktivitas yang dilaksanakan. Nah, berdasarkan Perda nomor 4 tahun 2019 tentang tentang desa adat di Bali menimbang bahwa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi Trihita Karana yang berakar kearifan lokal Satkerti. Karena LPD ini berada di bawah naungan desa adat, jadi LPD juga wajib untuk mengikuti segala bentuk awik-awik atau perda yang ada di desa adat. Sehingga LPD juga wajib untuk menerapkan atau mengimplementasikan Trihita Karana dalam kegiatan operasional sehari-hari. Nah, sehingga implementasi SPI berlandaskan THK pada LPD itu bagus untuk diterapkan untuk menciptakan tata kelola LPD yang efektif secara operasional keuangan dan harmonis secara spiritual dan sosial. Selanjutnya yaitu pencegahan fraud melalui perspektif budaya pada lembaga perpajakan desa. Mengimplementasikan budaya Trihita Karana untuk mencegah kecurangan adalah langkah yang efektif untuk mengintegrasikan nilai budaya untuk menjaga kejujuran, transparansi, dan integritas organisasi. Pendekatan mampu membangun budaya etika dan tanggung jawab moral yang berlandaskan pada nilai. Baik, selanjutnya yaitu tentang kerangka berpikir. Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu yang pertama di mana banyak sekali terjadi kasus kecurangan pada LPD. Di sana disebabkan karena lemahnya sistem pengendalian internal yang terdiri dari pengawasan, terkait pencatatan ataupun keuangan. Nah, selain itu, penerapan nilai-nilai Trihita Karana juga mampu membentuk lingkungan kerja dan karakter pegawai yang berperilaku etis. Sistem pengendalian internal terdiri dari lingkungan pengendalian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Dan Trihita Karana terdiri dari Pawongan, Parahyangan, dan juga Palemahan. Di mana nanti Trihita Karana ini akan dianalisis dengan menggunakan dimensi religiositas, yaitu afek, behavior, dan efek. Jadi sejauh mana pegawai memahami tentang Trihita Karana dan bagaimana bentuk tindakan nyatanya dan juga apa dampak dari penerapan Trihita Karana tersebut. Nah, selanjutnya integrasi nilai Trihita Karana akan dituangkan ke dalam 5 komponen SPI, di antaranya lingkungan pengendalian, pengendalian risiko, efektivitas aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan juga pemantauan. Analisis akan dilakukan dalam penerapan Trihita Karana pada SPI dengan mereduksi terjadinya fraud yang dihubungkan pada teori Claudiamont, di mana yang mampu memitigasi keempat elemen penyebab terjadinya fraud, yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan juga kapabilitas. Dan juga dikaitkan dengan teorinya Thomson, yaitu dalam mencegah upaya terjadinya. Sehingga penelitian ini menghasilkan pemahaman mengenai implementasi SPI berlandaskan Trihita Karana untuk memperkuat pencegahan fraud pada LPD. Selanjutnya pada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode etnografi. Jadi dengan tujuan untuk memahami dan mendalami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik atau menyeluruh mengenai implementasi terhitung sistem pengendalian internal yang berlandaskan budaya Trihita Karana. Selanjutnya, lokasi penelitian dilakukan di LPD Desa Kesiman, Jalan Waribang nomor 22, Kesiman Petilan, Denpasar Timur, Kota Denpasar. Dan untuk subjek penelitian, yaitu yang pertama ada Badan Pengawas, Wakil Bendesa Adat, Kepala LPD, Kepala Bagian Kredit, ada Kepala Bagian Dana, Kepala Bagian Akuntansi, Klien Banjar Saraswati, dan juga masyarakat Hindu atau stakeholder. Untuk objek penelitian yaitu implementasi sistem pengendalian internal berbasis budaya Trihita Karana dalam usaha pencegahan fraud.
Selanjutnya yaitu sumber data. Sebenarnya data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada data primer dan data sekunder. Di mana data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui teknik pengumpulan data wawancara semi terstruktur dan juga observasi. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti yang berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik. Untuk teknik menentukan informasi, di sini peneliti menggunakan teknik purposif atau mekanisme disengaja. Jadi untuk informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan pengamat dan informan pelaku. Jadi dibagi menjadi dua kategori. Di mana informan pengamat itu adalah informan yang memberikan informasi informasi tentang orang lain atau suatu kejadian. Sedangkan informan pelaku adalah informan yang memberikan informasi tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pemikirannya atau interpretasinya terkait dengan objek penelitian. Itu. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Untuk instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu pedoman wawancara, alat rekaman, dan juga ada alat tulis. Selanjutnya yaitu pembahasan terkait teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini menggunakan tiga. Yang pertama yaitu teknik observasi, wawancara semi terstruktur, dan juga analisis atau fakta. Jadi observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian di LPD bisa ada kesiman, dan wawancara semi terstruktur juga mengacu pada satu rangkaian pertanyaan dan juga bisa memancing timbulnya pertanyaan baru. Untuk analisis artefak adalah analisis objek-objek di lingkungan LPD yang berkaitan dengan terjadi tekanan. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan langkah yang dikembangkan oleh Creswell pada tahun 2016. Yang pertama yaitu mempersiapkan data mentah yang diperoleh dan mencakup hasil transkrip wawancara dan juga observasi dan dokumentasi. Yang kedua, membaca data secara keseluruhan dan menentukan gagasan umum. Yang ketiga, melakukan coding semua data, jadi menentukan kode yang didukung dengan hasil kutipan. Yang selanjutnya yaitu menggunakan coding untuk mendeskripsikan kategori dan tema yang akan dianalisis, dan yang terakhir menyajikan tema dan deskripsi dalam narasi laporan kualitatif. Selanjutnya yaitu dalam keabsahan data. Dalam keabsahan data, di sini peneliti menggunakan triangulasi dan member checking. Jadi triangulasi sumber, di mana triangulasi sumber itu adalah menggabungkan data dari beberapa sumber data yang berbeda, yaitu dari hasil wawancara dan juga dari hasil observasi. Maaf, untuk triangulasi sumber itu menggabungkan data dari beberapa sumber data yang berbeda. Penelitian ini yaitu triangulasi atas data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu triangulasi teknik. Ini triangulasi yang dilakukan pada peneliti dengan cara menggabungkan jenis teknik pengumpulan data, yaitu teknik observasi, wawancara, dan juga analisis artefak. Selanjutnya yaitu member checking, di mana proses pengecekan data yang dilakukan oleh peneliti setelah mendapatkan data dari pemberi data atau informan. Tujuannya pengecekan kembali ini adalah untuk mengetahui sejauh mana data yang diperoleh peneliti sesuai dengan apa yang diberikan pemberi. Baik, untuk selanjutnya yaitu pada bab 4 tentang hasil dan pembahasan. Pertama, saya akan memaparkan terkait gambaran umum lokasi penelitian. LPD Kesiman diresmikan berdiri pada tanggal 4 Mei tahun 1991 oleh Bupati Badung, I Gusti Alif Putra di Wantilan Pura Agung Pentilan dengan 3 orang pengurus dan 1 orang kolektor. LPD Kesiman memiliki visi menjadi LPD sehat dan berdaya saing melalui pelayanan prima dengan misi mendorong pembangunan ekonomi desa, memberantas praktik ijon gadai gelap, menciptakan pemerataan usaha serta meningkatkan daya beli dan kelancaran peredaran uang desa. Nah, LPD Kesiman juga memiliki produk yaitu tabungan dan deposito. Produk tabungan ada tantri atau tabungan Trihita Karana, ada tahtua, tabungan hari tua, dan juga ada tamas tabungan untuk pelajar dan mahasiswa. Selanjutnya, tabungan dan deposito tersebut akan disalurkan kembali dalam bentuk fasilitas kredit. Ada kredit tanpa agunan, kredit kendaraan, ada kredit rekening koran, kredit jangka pendek, ada juga kredit back to back, serta kredit bulanan, yaitu kredit modal kerja, investasi, dan konsumtif. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan integrasi nilai-nilai Trihita Karana dalam sistem pengendalian internal.
Trihita Karana dianut dan dipraktekkan oleh pegawai LPD Kesiman dan dianalisis dengan menggunakan teori religiositas. Nah, teori religiositas ini terdiri dari behavior, afek, dan efek. Jadi sejauh mana pegawai memahami mengenai Trihita Karana dan bentuk tindakan nyatanya serta dampak dari penerapan THK tersebut. Dalam analisis terhadap perilaku atau behavior itu tindakan yang dilakukan berlandaskan dengan trihita karana. Jadi ada parahyangan, palemahan, dan pawongan. Untuk parahyangan dilakukan dengan melalui tindakan serada atau keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi contohnya misalnya di seluruh ruangan LPD di Desa Adat Kesiman itu ada CCTV kecuali di ruangan Bapak Kepala LPD itu tidak ada CCTV. Jadi ketidakadaan sistem teknologi itu atau pemantauan itu bisa cenderung menyebabkan terjadinya kecurangan. Nah, tapi itu dibantah oleh Bapak LPD. Beliau menegaskan bahwa keteguhan hati dan mental pemucuk itu setiap hari berdoa dengan keyakinan Tuhan Yang Maha Esa agar selalu ditunjukkan ke arah yang benar dan dijauhkan dari yang tidak. Nah, selanjutnya yaitu mengenai bakti. Nah, Srada dan Bakti ini memiliki keterikatan ya atau menjiwai setiap gerak langkah umat Hindu. Jadi LPD pegawainya setiap pagi melakukan persembahyangan sebelum memulai aktivitas, misalnya persembahyangan di yang pertama di Ratu Niang, yang kedua di Panusana, yang ketiga di Jero Gede Penemparang. Nah, selanjutnya Dharma. Dharma ini adalah melaksanakan Dharma atau kebaikan ya. Jadi berkaitan erat dengan hukum karma kala. Jadi pegawai ini percaya dengan adanya hukum karma kala karena tindakan korupsi itu dipandang sebagai akibat karma, jadi perilaku yang menyimpang dari dharma. Selanjutnya yaitu uh, pawongan. Nah, pawongan ini bisa perilaku yang didasari dengan satya atau berperilaku yang jujur. Jadi, dalam proses penginputan transaksi atau pencatatan itu didasarkan dengan perilaku yang jujur. Nah, selanjutnya menyamubraya atau menekan rasa persaudaraan dan kebersamaan antara pegawai dan juga dengan krama desa adat. Jadi LPD Kesiman ini membentuk seperti dana sosial di mana diberikan untuk krama desa dalam bentuk bantuan atau santunan. Selanjutnya yaitu eh, terkait dengan pelemahan. Nah, dalam pelemahan ini ditekankan dengan dua, yaitu menghancurkan canang ke Ibu Pertiwi. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan lingkungan atau disebut dengan apik lan resik. Selanjutnya yaitu dimensi perasaan atau affect. Nah, mencerminkan penghayatan spiritual karyawan terhadap nilai harmoni, parahyangan, pawongan, dan pelemahan. Jadi, Trihita Karana ini sudah diimplementasikan dari pertama kali LPD Desa Adat Kesiman berdiri dari di bawah kepemimpinan Bapak Ketut Adi. Nah, informasi ini saya peroleh dari informan Kepala Bagian Kredit dan juga Kepala Bagian Akuntansi bahwa mereka menyatakan bahwa dibuatkan papan tulis papan yang dicetak dengan tulisan Trihita Karana agar mereka selalu mengingatkan untuk menekankan hubungan harmonis antar pegawai. Nah, selanjutnya dimensi dampak atau efek. Jadi, dengan implementasi THK tersebut, maka secara parahyangan dapat menumbuhkan integritas spiritual melalui aktivitas yang religius, pawongan mempererat hubungan sosial antar pegawai dan masyarakat atau pramuka adat, dan palemahan meningkatkan kepedulian pada kebersihan dan pelestarian lingkungan kerja. Jadi, dari integrasi THK pada SPI ini, pada LPD Kesiman itu mampu untuk mencegah terjadinya fraud sebab pengintegrasian THK pada SPI internal telah uh, menciptakan keadaan yang harmonis di mana semua kegiatan dilaksanakan secara terbuka sehingga semua komponen dapat bekerja dengan baik. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang integrasi nilai-nilai Trihita Karana dalam komponen sistem pengendalian internal. Yang pertama saya akan membahas mengenai lingkungan pengendalian. Adapun beberapa poin yang ditekankan pada lingkungan pengendalian yaitu yang pertama komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Jadi segala bentuk kegiatan operasional akan dilaksanakan berdasarkan SOP yang berlaku. Nah, contohnya penyaluran kredit berdasarkan SOP dan juga terbuka dalam penyampaian laporan keuangan dan evaluasi lewat forum resmi dengan desa adat. Untuk selanjutnya yaitu filosofi yang dianut dan gaya operasional yang diterapkan oleh LPD Kesiman. Jadi LPD Desa Adat Kesiman yang pertama melakukan pegawainya melakukan penandatanganan fakta integritas. Jadi LPD
pegawai itu wajib untuk menandatangani fakta integritas yang sudah diatur dalam pararem. Dalam fakta integritas tersebut ada beberapa poin yang menyampaikan terkait dengan penyimpangan. Nah, yang pertama, menghindari perbuatan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, melaporkan setiap fakta penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Dan yang ketiga, apabila melakukan penyimpangan dengan kerugian secara material dan non-material, akan mengganti rugi dan juga dengan sukarela mengundurkan diri. Nah, pernyataan fakta integritas ini juga tercantum dalam pararem awil-awil desa adat Kesiman tentang LPD. Nah, selanjutnya, eh, fakta integritas ini sesuai dengan pencegahan fraud yang diterapkan oleh Thomson, yaitu mengenai pentingnya penerapan sanksi dalam upaya pencegahan terjadinya kecurangan. Fakta integritas ini dicantumkan atau ditetapkan pada awik-awik itu per 20 per tahun 2021 dan direalisasikan oleh LPD itu per tanggal 1 September tahun 2022. Selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan Tirta-Yatra. Nah, LPD Desa Adat Kesiman ini melakukan Tirta-Yatra rutin setiap setahun sekali yang sudah dicantumkan dalam rancangan kinerja. Nah, sebagai bentuk uh, bentuk apa namanya perhatian dan keseimbangan terhadap kebutuhan rohani, sosial, dan psikologis pegawai yang dapat meningkatkan motivasi kinerja. Selanjutnya yaitu pemberian reward kepada pegawai dalam meningkatkan motivasi kinerja. Jadi setiap setahun sekali di perayaan ulang tahun LPD akan memberikan reward kepada pegawai yang kriteria penilaiannya itu meliputi tingkat kehadiran, pencapaian target, serta minimnya kesalahan yang dilakukan. Nanti untuk reward yang diberikan itu adalah berupa uang tunai. Untuk selanjutnya yaitu struktur organisasi yang efektif merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan sistem pengendalian internal yang kuat. Jadi LPD Kesiman ini melakukan rolling jabatan dalam upaya yang pertama untuk mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang kepala wewenang di LPD Kesiman, dan yang kedua untuk memberikan peluang kepada pegawai dalam menambah wawasan dan keterampilan di berbagai bidang dan jabatan. Jadi rolling jabatan ini berdasarkan teori Claude Diamond itu dapat memitigasi kapabilitas individu yang memiliki korelasi yang signifikan dengan besarnya dampak yang ditimbulkan untuk melakukan tindakan kecurangan. Baik, untuk selanjutnya di elemen yang kedua yaitu penilaian risiko. Nah, LPD Kesiman membentuk satu divisi yaitu Satuan Pengawas Internal SPI yang berperan dalam upaya mengidentifikasi, menilai, serta melakukan pengawasan terkait dengan kegiatan yang berpotensi melakukan atau menghambat kegiatan operasional di lingkungan LPD. Nah, ada pun beberapa poin yang ditekankan dalam penilaian risiko, yaitu yang pertama ada risiko strategis. Dan dalam risiko strategis di sini LPD Kesiman secara progresif menggunakan penggunaan digitalisasi lewat aplikasi lewat sistem IBS atau Integrated Bank System, di mana yang pertama IBS ini digunakan dalam sistem di lingkungan LPD. Yang selanjutnya juga IBS bisa terkonek dengan HP kolektor. Jadi setiap pagi ketika kolektor melakukan absen dan sebelum terjun ke lapangan maka akan login di aplikasi tersebut, dan ketika di lapangan melakukan transaksi dengan nasabah, kolektor bisa melakukan penginputan lewat aplikasi tersebut di HP masing-masing dan akan terhubung ke sistem di bagian lelang seperti itu. Nah, karena juga di lapangan kegiatannya langsung sehingga tidak ada bukti transaksi secara sistem, sehingga masing-masing kolektor itu membawa seperti buku bantu. Nanti buku bantu ini akan dicatat mengenai berapa transaksi nasabah dan atas nama siapa, nanti akan diperlihatkan kepada nasabah. Buku bantu ini akan di-print dan dicocokkan ke buku tabungan di kantor pusat. Dan selanjutnya, selain buku bantu, ada juga namanya buku daftar pencocokan buku tabungan. Ini seperti rekapan yang hasil rekapan kolektor dalam satu hari. Jadi berapa kolektor bisa mengambil nasabah dalam satu hari. Nanti buku ini akan dilakukan pengecekan silang dari kolektor A akan dicek oleh kolektor B, dan kolektor B akan juga dicek oleh kolektor C, dan begitu juga sebaliknya. Sehingga ini bisa memitigasi terjadinya kecurangan. Baik, untuk selanjutnya yaitu penggunaan aplikasi MSIS digital atau mobile banking seperti mobile banking. Jadi per tanggal 24 Mei 2025 LPD Kesiman memperbaharui aplikasi dari aplikasi MPIS Mobile ke MPIS Digital. Sehingga ini bisa meningkatkan kemudahan, keamanan, dan tingkat efisien dalam bertransaksi bagi nasabah. Selanjutnya juga LPD Kesiman menerbitkan telenotif. Jadi per Juli 2025
menerbitkan telenotif, yaitu notifikasi transaksi tabungan yang cepat dan tepat melalui aplikasi Telegram. Untuk yang selanjutnya yaitu risiko finansial. Nah, risiko finansial yang pertama ini berkaitan dengan tunggakan kredit. Jadi LPD Kesiman memiliki NPL yang tinggi, ini juga dampak dari COVID-19 sebelumnya, sehingga dalam meminimalisir hal ini, LPD Kesiman menggunakan melakukan pemberian reward dan punishment kepada nasabah, yaitu memberikan reward kepada nasabah kredit yang rajin melakukan pembayaran dan memberikan punishment kepada nasabah yang sering melakukan tunggakan. Tapi tetap sebelum memberikan punishment, LPD memberikan SOP 1, 2, dan 3. Gitu. Nah, selanjutnya, selain reward dan punishment, juga LPD Kesiman menerapkan sistem AO. Jadi masing-masing AO itu akan menghandle nasabah dari pengajuan dokumen sampai dengan pencairan kredit. Sehingga AO diberikan tanggung jawab penuh terhadap kelancaran debitur dalam melakukan pembayaran. Nah, di sini juga Satuan Pengawas Internal itu memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terkait dengan proses penyaluran kredit, memastikan bahwa kredit sudah sesuai dengan prosedur dan juga kelengkapan dokumen, sehingga kesesuaian antara analis kelayakan dan keputusan pemberian pinjaman. Selanjutnya yaitu penyaluran bantuan ke desa adat. Penyaluran bantuan ini juga berpotensi terjadinya kecurangan atau ketidaksesuaian atau tidak tepat sasaran ketika dana disalurkan. Nah, prosedur penyaluran dana ini diawali dengan pengajuan proposal atau surat dari Krame, di mana surat atau proposal itu sudah disetujui oleh desa adat, sehingga ini bisa lebih memitigasi bahwa bahwa dana disalurkan dengan tepat dan sesuai dengan sasaran, sehingga LPD bisa memberikan dana bantuan sesuai dengan nominal yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yaitu pemberian gaji karyawan. Nah, potensi risiko finansial juga dapat dipicu oleh faktor eksternal. Jadi LPD Kesiman berupaya memastikan bahwa hak-hak karyawan itu dipenuhi secara tepat waktu tanpa menimbulkan ketidakpastian. Jadi gaji diberikan setiap tanggal 25 meskipun mundur sehari biasanya karena tanggal merah atau hari libur. Dan ini pun Kesiman selalu transparan terkait penggajian, jadi setiap karyawan itu tahu berapa nominal gaji temannya, seperti itu. Nah, tindakan ini dapat memitigasi tekanan dalam upaya mencegah fraud berdasarkan fraud yang tersebut. Baik, untuk elemen selanjutnya yaitu aktivitas pengendalian. Nah, dalam aktivitas pengendalian ada beberapa poin yang ditekankan, yaitu yang pertama pemberian otorisasi atas transaksi dan kegiatan. Jadi otorisasi transaksi merupakan proses pemberian persetujuan resmi oleh pejabat yang berwenang. Nah, contohnya yaitu prosedur kredit ketat dengan otorisasi yang berlapis. Jadi jika ada plafon yang di atas 300 juta, jadi wajib survei dilakukan dengan kepala LPD dan juga dengan kepala Panirikse, sehingga proses persetujuan dan juga pencairan atas sepengetahuan dari kepala LPD dan juga kepala Panirikse. Nah, yang kedua yaitu pembagian tugas dan tanggung jawab sedang struktur organisasi. Jadi, di sini LPD Desa Adat Kesiman melakukan rekrutmen pegawai secara selektif berbasis nilai sakti atau kejujuran. Nah, jadi beberapa tahapan seleksi ini dilakukan oleh LPD Kesiman, jadi rekrutmen dibuka dengan penyampaian informasi kepada masing-masing banjar seperti itu, dan juga rekrutmen ini wajib memiliki nilai sakti atau kejujuran berdasarkan perhitungan karang. Seperti yang disampaikan oleh Thomson tentang pencegahan terjadinya kecurangan dilakukan dengan cara salah satunya yaitu penyelidikan calon pegawai. Selanjutnya yaitu sarana untuk penyimpanan uang dan dokumen. Nah, LPD Desa Kesiman memiliki satu ruang yang khusus yaitu ruang berangkas yang berfungsi sebagai menyimpan tempat penyimpanan kas dan juga aset berharga. Jadi ruangan ini hanya bisa diakses oleh 3 orang, yaitu yang pertama ada bendahara, yang kedua ada kas dan juga petugas. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan pengarsipan dokumen. Jadi LPD Kesiman menyimpan dokumen berdasarkan jenis transaksi dan jangka waktu. Jadi file dokumen ini disimpan di ruangan Satuan Pengawas Internal. Nah, Satuan Pengawas Internal ini memiliki satu ruangan yang khusus sehingga bisa kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan nasabah serta mempermudah proses audit saat melakukan pemeriksaan dokumen. Kecuali untuk dokumen nasabah kredit ini khusus disimpan di ruangan kredit.
Dokumen-dokumen ini juga disimpan selama jangka waktu 10 tahun. Yang kita sudah lebih jangka waktu 10 tahun, maka akan dipindahkan ke gudang yang berada di luar LPD di Sedat Kesenian. Selanjutnya yaitu pemeriksaan terhadap kinerja dengan rekonsiliasi. Jadi tujuan ini adalah untuk melakukan keandalan dan akurasi data, di mana LPD Desa dan Keseman menerapkan mekanisme rekonsiliasi sebagai bagian dari sistem pengendalian internet. Jadi proses ini seperti pencocokan antara data transaksi yang diinput ke sistem dengan catatan manual yang dilakukan oleh masing-masing divisi. Jadi ini dilakukan oleh masing-masing kepala bagian dan dicek kembali juga oleh Satuan Pengawas Internal atau SPI. Baik, untuk elemen selanjutnya yaitu terkait dengan informasi dan komunikasi. Jadi pembuatan informasi dalam laporan keuangan ini dari LPDD Sedat Kesiman itu berlandaskan dengan Dharma dan Satya, jadi berdasarkan dengan kebenaran dan kejujuran. Dan penyampaian laporan keuangan dan informasi yang lainnya juga terkait kinerja LPD disampaikan secara terbuka ke masyarakat yang dilakukan dengan dua mekanisme. Yang pertama yaitu terkait dengan kegiatan formal yaitu parum dengan desa adat. Jadi parum dengan desa adat ini diadakan beberapa kali. Yang pertama yaitu rapat evaluasi triwulan, yang kedua rapat evaluasi semesteran bulan Juni, ada rapat penyampaian rancangan kinerja di bulan Oktober, dan laporan pertanggungjawaban rapat akhir tahun di bulan Januari. Nah, rapat ini dihadiri oleh eh, ketua Bendesa adat dan juga dihadiri oleh masing-masing kelurahan Banjar sebagai perwakilan dari masyarakat, prajuru desa adat, dan juga dihadiri oleh pengurus LPD dan juga masing-masing kepala bagian divisi. Selanjutnya, penyampaian informasi juga disampaikan melalui pemanfaatan media digital, yaitu media sosial Facebook dan Instagram. Jadi LPD memiliki dua media sosial yang aktif, yaitu Facebook dan Instagram, di mana media sosial ini sering membagikan terkait dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan dan juga sharing terkait dengan hasil pelaporan keuangan yang disampaikan secara singkat. Untuk selanjutnya yaitu pemantauan dan monitoring. Elemen pemantauan dan monitoring ini pada LPD Desa dan Kesiman, yaitu LPD Kesiman menekankan pengawasan melekat dan berkala. Jadi pengawasan melekat ini dilakukan oleh interan LPD, yaitu ada masing-masing kepala bagian, langsung SPI, dan juga pengurus LPD. Dan juga untuk pengawasan berkala itu dilakukan oleh badan pengawas, di mana badan pengawas itu melakukan pengawasan setiap hari Jumat, 1 minggu sekali, dan juga pengawasan dari eh, KAP, Kantor Akuntan Publik Ramanta, dan juga ada pembinaan dari LPLPD Kota Denpasar dan juga Bank BPD Bali. Jadi pengawasan melekat dan berkala ini dapat menutup terjadinya peluang atau fraud berdasarkan teori Freudiana. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu terkait dampak penerapan Trihita Karana dalam sistem pengendalian internal di LPD Desa Adat Kesiman. Untuk dampak di sini yaitu ada dampak ekonomi dan sosial desa adat dan juga dampak terhadap lembaga atau LPD. Yang pertama untuk dampak ekonomi dan sosial, dilihat dari segi parahyangan, di sini LPD Desa Adat Kesiman menyalurkan dana sosial itu kepada desa adat dalam dalam berdasarkan konsep parahyangan itu berupa dana bantuan untuk persembahyangan seperti piodalan, ngaben masal, dan ngerebong, sehingga ini bisa meringankan beban finansial kerama. Nah, yang kedua, jika dilihat dari aspek pawongan, LPD Kesiman juga memberikan dana bantuan sosial seperti santunan duka, pakaian pemangku, beasiswa, dan juga bantuan yatim piatu. Nah, ini dapat meningkatkan kesejahteraan kerama atau masyarakat. Yang ketiga, jika dilihat dari aspek pelemahan, LPD Kusuman juga melakukan dukungan pembangunan fisik yang berwawasan lingkungan, seperti contohnya eh, membantu pembangunan Pura Balai Agung Panggerbongan dengan memberikan dana sebesar bantuan 2 miliar. Nah, eh, dari penyaluran dana tersebut, maka LPD Kesiman itu mempunyai peran dalam mendukung perekonomian desa adat melalui penyaluran berbagai bentuk bantuan, serta mencerminkan komitmen lembaga dalam menjalankan fungsi sosialnya sebagai pilar ekonomi berbasis komunitas adat. Baik, untuk selanjutnya yaitu eh, dampak terhadap lembaga atau LPD Desa Adat Kesiman.
Jika dilihat dari aspek parahyangan, dalam kesadaran spiritual dan keyakinan kepada hukum karma pala, ini dapat mencegah rasionalisasi berdasarkan teori Freudiamon. Jadi, tidak ada pembenaran dalam melakukan kegiatan yang tidak yang tidak sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur yang sudah berlaku. Yang kedua, jika dilihat dari aspek pawongan, dengan memberikan pelayanan yang harmonis, cepat, dan responsif kepada nasabah, dan yang kedua, sering melakukan pendekatan langsung ke Banjar ataupun sekolah, memperkuat kepercayaan masyarakat. Dan yang ketiga, inovasi dapat memberikan inovasi pelayanan seperti ATM store tarik, memberikan deposito berhadiah, dan juga gebiar saldo, sehingga dapat meningkatkan loyalitas dan nasabah baru. Dari keberhasilan LPD Kesiman ini dalam mengatur meningkatkan kinerja keuangan dan juga menjaga keharmonisan di lingkungan LPD, sehingga implementasi SPI pada eh, implementasi SPI yang berlandaskan THK ini memiliki dampak yang bagus juga. Yang pertama yaitu LPD Kesiman menunjukkan pertumbuhan positif dari hasil kinerja keuangan. Nah, yang kedua menjadi LPD yang berkembang yang dinilai dari inovasi pelayanan. Yang ketiga memperoleh penghargaan LPD berprestasi di Kota Denpasar, dan juga yang keempat sering menerima kunjungan atau visitasi dari LPD lain. Untuk selanjutnya, pada bab 5 yaitu penutup. Adapun kesimpulan yang saya sampaikan di sini, yang pertama terkait dengan integrasi Trihita Karana dalam praktek kerja. Yang pertama dianalisis berdasarkan religiositas dari aspek parahyangan dengan melakukan srada, bakti, dan dharma. Yang kedua dari aspek pawongan dengan menekankan satya, menyama beraya, dan swadharma. Dan dari palemahan menghormati alam atau ibu pertiwi dan menjaga kebersihan dengan api lan resti. Nah, dari ketiga aspek ini, LPD dapat mewujudkan LPD yang sehat dan menopang perekonomian desa adat. Yang kedua yaitu terkait dengan integrasi THK pada kelima komponen SPI. Yang pertama pada lingkungan pengendalian dengan menerapkan fakta integritas, rotasi jabatan, koordinasi lintas divisi atau rolling jabatan. Yang kedua dengan penilaian risiko, yaitu ada perkembangan teknologi digital, transparansi, dan sistem gaji yang terstruktur. Yang ketiga, aktivitas pengendalian dengan menekankan otorisasi transaksi, rekrutmen berbasis kompetensi, dan pembaruan SOP. Dan yang keempat yaitu informasi dan komunikasi, penyampaian informasi melalui parum adat, dan media digital. Yang kelima yaitu monitoring, pengawasan melekat dan berkala dalam upaya memitigasi kesempatan untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga yaitu dampak penerapan Trihita Karana. Yang pertama mampu membantu pertumbuhan ekonomi desa adat melalui bantuan yang disalurkan. Yang kedua integrasi Trihita Karana mampu memperkuat etika dan kejujuran serta prinsip karma pala, mampu menekankan pertanggungjawaban administratif dan spiritual pegawai. Dan yang ketiga yaitu keberhasilan tercermin pertumbuhan positif dan hasil kinerja keuangan nasabah. Untuk saran, yaitu yang pertama saran untuk LPD. Nah, tingkat efektivitas SPI melalui rotasi, sistem pelacakan anomali, dan juga waste blowing berbasis kearifan lokal. Yang kedua untuk regulator atau pemerintah provinsi dan juga LPLPD dengan memperkuat pengawasan dengan toolkit audit, pelatihan risk assessment, dan juga evaluasi data kelola. Yang terakhir yaitu untuk peneliti selanjutnya dengan menggunakan pendekatan multikasus dengan integrasi THK pada kerangka CUSU. Baik, sekian presentasi yang saya sampaikan terkait dengan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Implementasi Sistem Pengendalian Internal dan Budaya berlandaskan budaya Trihita Karana dalam usaha pencegahan fraud pada lembaga perkreditan desa. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan Santi, Om Santi, Santi, Santi.